Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita hari ini mengungkap pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yakhsal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Saudaraku, sahabat virtual dimanapun Anda berada, Allah mengingatkan kita bahwa tatkala kita telah menjadi sepasang suami istri di dalam rumah tangga, tentu saja ada di antara kita yang memiliki keturunan, yang memiliki generasi putra-putri yang akan meneruskan masa depan kehidupan kita, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Allah mengingatkan kita agar tidak meninggalkan mereka, generasi-generasi ini nanti yang lemah, yang mereka tentu saja kita khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Saudaraku, di dalam rekaman sejarah telah berlalu generasi-generasi sebelumnya, yang mana ada yang kita saksikan, ada yang menunjukkan ketaatan, kesolehan kepada Allah, tapi juga tidak sedikit yang menunjukkan kezaliman, kemungkaran kepada Allah. Artinya apa? Sejarah itu sebenarnya adalah perulangan. Hanya pelakunya, masanya yang berbeda. Maka itu setiap generasi ada masanya, dan setiap masa ada generasinya. Inti atau substansi dari perjalanan sejarah hanya dua hal itu: dialog, perjalanan, atau sikap perilaku manusia tentang terkait dengan kemaslahatan, kebaikan, kema'rufan, atau sebaliknya tentang kezaliman, kejahatan, dan kemungkaran. Isinya sama, tapi perilaku dan waktunya yang berbeda. Dalam konteks ayat ini, Allah ingatkan kita, yang kita khawatirkan itu apa? Adalah generasi yang akan datang tidak sejahtera. Nah, kalau kita mau konteks sejahtera ini, dari konteks ayat ini, setidaknya dua hal yang kita bingkai terhadap generasi keturunan kita di masa akan datang. Pertama adalah bingkai kesiapan dari segi iman dan takwa pada Allah. Iman dan takwa dalam kehidupannya dengan sesama manusia. Dengan iman dan takwa ini akan mewujudkan sikap dan perilaku akhlakul karimah bagi generasi kita yang akan datang. Dengan akhlakul karimah ini, artinya mereka bisa menjaga spiritualitasnya, menjaga batinnya, menjaga mentalnya, menjaga berbagai etika moral dan akhlak di dalam kehidupan ketika mereka menjalani satu masa nanti pada masa atau zamannya. Yang kedua adalah bingkai kesejahteraan ini adalah pada perspektif ilmu pengetahuan. Dalam konteks ilmu pengetahuan ini akan memberikan kepakaran, keahlian, kecakapan pada anak kita. Sehingga dengan cara-cara itu, bekal ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan menguatkan zahir mereka, fisik mereka, kecakapan mereka. Sehingga dengan cara itulah mereka bisa mandiri, siap hidup, dan juga membangun kehidupan dengan penuh gairah, semangat, membangun satu generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Inilah dua kesejahteraan itu sebenarnya. Kalau dua bingkai ini, keimanan dan ketakwaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita bekali pada mereka, itulah yang menjadi proses mereka membangun kesejahteraan lahir dan batin. Tapi kalau mereka lemah iman dan takwa, lemah ilmu pengetahuan dan teknologi dan skillnya, akan menjadi beban-beban sejarah. Mereka akan menjadi orang-orang yang mencidrai sejarah,
Mereka akan menjadi orang-orang yang melukai sejarah di masa akan datang. Atau dengan kata lain, mereka akan mengukir sejarah kelam dalam kehidupan pada generasi atau masanya. Tentu saja kita tidak ingin meninggalkan generasi-generasi ini yang lemah dan tidak punya kemampuan di masa akan datang. Di tengah arus globalisasi, teknologi yang kian canggih hari ini, di mana generasi-generasi kita sedang memasuki dunia revolusi industri 4.0 dan 5.0 yang telah menggantikan sebagian pekerjaan manusia menjadi tenaga mesin, robot, sehingga apabila generasi-generasi hari ini tidak siap dengan skill, kecakapan, dan memasuki dunia teknologi ini, maka inilah yang menjadi kekhawatiran apa yang diingatkan Allah tadi. Akan hilanglah spirit, akan hilanglah kesejahteraan dan kebahagiaan mereka di masa akan datang. Apalagi kalau mereka tidak punya bingkai iman dan takwa di hadapan Allah, mereka akan hanyut di tengah gelombang pasang kehidupan yang dahsyat. Mereka akan tersesat di dalam belantara kehidupan yang tidak berujung. Semoga hari ini kita siap-siap meninggalkan generasi-generasi yang akan mewarnai, mengukir sejarah masa depan. Baik untuk dirinya pribadi, untuk umat bangsa, dan juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.